Suara Qin Yichen sedikit bergetar, tampak sedikit terkejut. Mendengar ini, ada kilatan cahaya yang parah di mata Zhang Wuyuan. Dia tahu bahwa temperamen yang terakhir akan memiliki sikap seperti itu. Saya khawatir Qin Yichen menghadapi kekuatan yang tak tertahankan. Dari awal, Zhang Wuyuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya perlahan. Di hadapan pertanyaannya, Qin Yichen juga tidak bersembunyi, tetapi segera tenang dan berbicara tentang serangan itu perlahan. Untungnya, Junior keluar dari bahaya dengan kotak pedang Qin Yang di dalamnya. Pada akhirnya, Qin Yichen masih berkata dengan beberapa detak jantung. Mendengar bahwa Qin Yichen sudah keluar dari bahaya, Zhang Wuyuan hanya santai, tapi suaranya masih kesal. Anda harus tahu bahwa Qin Yichen adalah pilar yang sangat dia hargai sekarang, belum lagi dibunuh di wilayah medan perang utaranya. Kamu memberitahuku di mana kamu pertama kali, Qin Yichen berkata, dekat dengan senior Yan. Setelah mengetahui posisinya, lampu pompa Zhang Wuyuan berkedip, Yan Ying dapat dicapai dalam waktu 5 menit. Setelah bertemu, dia akan segera kembali melalui susunan teleportasi. Sejujurnya, jika bukan karena konspirasi untuk menyerang barat, tidak akan ada waktu bagi Zhang Wuyuan untuk bergegas sendiri. Qin Yichen mengerutkan bibirnya lagi. Yang mulia, hanya ada satu asasin, dan kekuatannya setengah langkah di surga abadi. Zhang Wuyuan mengerutkan kening dan mendengarkan Qin Yichen lagi. Tapi kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun itu adalah kotak pedang Qin Yang, tapi untungnya ada sinar energi pedang yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Tubuh Zhang Wuyuan bergetar. Kekuatan kotak pedang Qin Yang luar biasa. Tetapi dia masih tahu bahwa Dewa Langit setengah langkah biasa, dan bahkan Dewa Langit biasa, mungkin tidak dapat mempertahankan energi kata terakhir. Biarkan aku melihat tulang pria itu. Qin Yichen memindahkan token, dan Zhang Wuyuan melihat mayat-mayat itu. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat dingin. Dia harus memiliki segel suku kerajaan. Halo Anda Jievan. Bahkan setengah langkah klan Dewa Surga bersedia untuk mengirimkannya. Tahukah Anda? Dari sudut pandang tertentu, Heaven Immortal setengah langkah memiliki kekuatan untuk tidak kehilangan Heaven Immortal, bahkan lebih berharga daripada pembangkit tenaga Heaven Immortal yang sebenarnya. Lebih penting, jangan menyentuh tubuhnya, tunggu sampai Yan Ying tiba. Di akhir pengarahan, Ye Ruyi dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan saya hanya berharap Yan Ying akan bergegas. Tapi saya tidak tahu, Yao Wuyuan di dunia perang utara membawa tangannya di punggungnya, berjalan di dalam aula, wajahnya muram dan tidak pasti. Heaven Immortal setengah langkah memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah orang-orang istana bulu darah Jievan Lian semuanya habis? 5 menit waktu. Tapi itu sangat lama untuk Ye Ruyi dan yang lainnya. Dan Qin Yichen santai saat melihat beberapa siluet terbang di kejauhan. Yan Ying terlihat serius, dan di belakangnya adalah pembangkit tenaga digital. Yichen, kamu baik-baik saja? Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit, dan Yan Ying berjalan menuju tubuh mayat itu. Tindakan Yan Ying sangat hati-hati. Setelah melihat-lihat sebentar, dia tidak bisa menahan cemberut. Ini adalah orang-orang dari suku klan, aneh. Qin Yichen mengerutkan kening. Apa yang salah? Yan Yingning berkata, setengah langkah surga abadi, dan anggota klan, aku harus tahu identitasnya. Tapi, Yang Mulia apakah dia sudah melihat mayatnya? Qin Yichen berkata, saya telah melihatnya dan saya tidak mengenalinya. Yan Ying terkejut dan menatap Qin Yichen, yang sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Saya bahkan tidak mengenali Lian Zanyuan. Itu hanya menunjukkan bahwa tidak ada berita tentang orang ini yang disembunyikan di Eyeliner Clan. Seperti yang dikatakan Yan Ying, surga abadi setengah langkah, setidaknya juga tingkat Master Domain, dan orang-orang komunitas, harus menjadi target pengawasan utama. Yan Ying tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mencari tubuh Jie Kui. Tidak ada yang lain kecuali sisa pisau berdarah. Tidak ada harta luar angkasa, sepertinya orang ini sudah siap untuk mati sebelum itu. Yan Ying menggosok dagunya, dan lampu pompa berkedip. Kekuatannya sangat sombong dan aku tidak tahu siapa aku. Mungkinkah adalah orang dari Blood Yugong? Setelah ucapan ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Tetapi dia tidak melihat beberapa orang hadir. Seperti kulit Qi Baihe tiba-tiba berubah. Istana berdarah, Yan Senior. Siapa gumpalan darah ini? Yan Ying menggelengkan kepalanya. Seolah-olah dia tidak ingin menyebutkannya. Lagi pula tidak mudah. Aku akan mengantarmu kembali dulu. Ketika saatnya tiba, Yang Mulia akan memberitahumu. Qin Yichen mengangguk, lalu berkata lagi. Tapi Senior Yan, maka kamu harus berhati-hati. Dapat dilihat bahwa bahkan ketika Yan Ying mengangkat istana bulu darah, dia sangat takut, dan bahkan berbicara dan berperilaku, ada sedikit ketakutan. Kekuatan yang diungkapkan oleh Jie Kuizan juga membuktikan bahwa Blood Plume Palace memang memenuhi syarat untuk membunuh Yan Ying dan pembangkit tenaga Heaven Immortal lainnya. Yan Ying melambaikan tangannya dan mengangkat sudut mulutnya. Yakinlah, saya duduk di daerah yang menaklukkan, dan secara alami meninggalkan backhand, menginginkan hidup saya. Pencuri itu bisa mencoba. Setiap orang memiliki kartu mereka, terutama pilar prajurit utara untuk menaklukkan suatu wilayah.
dan Qin Yichen tidak memiliki kata lain, dan mengikuti Yan Ying ke wilayah tersebut. Sepanjang jalan, Qin Yichen terus berpikir, kecuali ketakutannya. Apa sebenarnya gumpalan darah ini? Tidak ada pidato sepanjang jalan, dan Yan Ying tidak lagi tinggal, dan mengembalikan Qin Yichen dan yang lainnya langsung ke pedalaman kerajaan Perang Utara, dan juga meminta mantan untuk memindahkan tulang Jie Kui kembali. Begitu dia keluar dari aula formasi, dia melihat bahwa Zhan Jinrong sudah menunggu. Kilau, istirahat sebentar. Yichen, ikut aku. Lin Huaxian memimpin Ye Rui dan yang lainnya pergi, tetapi Qin Yichen pergi untuk tidak melihat pertempuran. Sepanjang jalan, Ye Rui berbalik dan melirik dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, Zhan Wuyuan berdiri di depan tangannya. Ketika Qin Yichen kembali, dia tidak memiliki niat sopan santun, dan berkata langsung, biarkan Kaisar melihat tulangnya. Tulang Jige jatuh ke tanah, dan Yan Ying melaporkan situasinya sejak lama. Zhan Wuyuan membungkuk dan melihat sejenak. Itu istana bulu darah. Zhan Wuyuan meliriknya, dan kilatan keganasan melintas di matanya. Segera, dia mengayunkan tinjunya sedikit, dan melihat tulang-tulang mayat itu langsung berubah menjadi bubuk. Begitu kata ini keluar, Zhan Jinrong jelas sosoknya gemetar, dan wajahnya menjadi jelek, dan Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, bagaimana istana bulu darah itu ada? Tersenyum dingin, dan suaranya bercampur dengan amarah, HMPH, itu sekelompok anjing lari yang paling setia dan menggigit. Mendesis, Qin Yichen mendengar ini. Saya tidak bisa menahan nafas. Meskipun Zhan Wuyuan jelas marah, tidak sulit untuk mendengar Yumiya yang menghantui. Artinya, Blood Feather Palace adalah kartu lubang elit komunitas? Zhan Wuyuan menundukkan kepalanya. Anda dapat mengatakan bahwa, jika pengawal darah dan penguasa domain surga abadi adalah kekuatan di sisi baiknya, maka istana bulu darah adalah sekelompok pembunuh elit yang diam-diam dibudidayakan oleh kerajaan. Qin Yichen bahkan lebih ketakutan. Dan dapat membuat pertempuran tanpa kedalaman disebut elit. Kekuatan itu pasti luar biasa. Pada saat ini, dengan dingin berkata, 100.000 tahun yang lalu, istana bulu darah membunuhku banyak pahlawan di kerajaan Perang Utara, tidak menyangka akan menembak lagi hari ini. Dan tujuan pertama adalah kamu. Qin Yichen juga merupakan set 100 sentimental. Mendengarkan kata-kata itu berarti dia bisa menjadi sasaran istana bulu darah, setidaknya seorang pahlawan dari dunia peperangan utara, tetapi dia tidak merasakan kehormatan sedikit pun. Yang Mulia, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Blood Plume? Zhan Wuyuan melambaikan tangannya sedikit, dan masih memiliki amarahnya. Beberapa. Bahkan sekarang, Kaisar bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang berada dalam gumpalan darah dan siapa yang bertanggung jawab. Karena istana bulu darah selalu patuh kepada Tuan Istana dan Yang Mulia. Dan Tuan Istana sebelumnya adalah saudara kandung dari pencuri anjing Jifang. Qin Yichen terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka istana bulu darah begitu besar. Terlebih lagi, pasukan elit ini sangat ketat secara internal dan eksternal, dan sulit untuk menemukan informasi bahkan tanpa pertempuran.